Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Tentunya seluruh guru mendoakan kalian semoga sehat selalu ya di rumah. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik di hari ini. Di pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-6. Simak dengan baik ya video berikut ini. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama, membuat ringkasan teks eksplanasi, yang kedua, makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara, dan yang ketiga, lagu daerah bertangga nada slendro. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama. Mari perhatikan teks eksplanasi berikut. Tentunya kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bisa fenomena alam, sosial, dan budaya ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali bagaimana membuat ringkasan dari sebuah teks eksplanasi. Tentunya dalam membuat sebuah ringkasan, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Nah, kemudian setelah kita membaca judul, kita baca dengan cermat isi teks tersebut untuk menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks bacaan. Nah, di sini Ibu sajikan sebuah teks berjudul Tanggung Jawab Warga Negara. Kita baca sekilas ya. Nah, pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus jalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, paragraf selanjutnya dapat kalian baca sendiri ya. Nah, setelah kita membaca judul dan memahami isi teks dengan cara membaca cermat, selanjutnya dalam langkah membuat ringkasan, kita bisa membuat atau menemukan dulu kata-kata kuncinya. Nah, judul tadi sudah kita temukan. Nah, kata kunci pada paragraf pertama adalah tentang tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab ini kita kembangkan kalimatnya. Nah, setiap warga negara memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran di masyarakat. Pada paragraf kedua, tadi bisa kita ambil kata kuncinya yaitu pelaksanaan tanggung jawab. Nah, kita bisa buat kalimatnya dengan bahasa kita sendiri seperti warga negara yang bertanggung jawab akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini merupakan kata kunci dan informasi yang terkandung dalam isi teks pada paragraf 1 dan pada paragraf 2. Pada paragraf 3 kita bisa melihat kata kuncinya itu tanggung jawab sebagai siswa. Tadi dibahas tentang tanggung jawab sebagai siswa. Nah, kalian bisa mengembangkan lagi dari kata kunci ini berdasarkan informasi yang ada pada teks, kalimat dari kalian sendiri. Begitu juga dengan paragraf keempat.
mengenai kata kuncinya pengamalan sila Pancasila sebagai wujud tanggung jawab. Kalian bisa buatkan juga kalimat yang berkaitan dengan kata kunci tersebut berdasarkan informasi yang ada pada teks. Nah, setelah kalian menemukan kata kunci dan membuat kalimat berdasarkan kata kunci tersebut dengan bahasa kalian sendiri, kalian bisa membuat ringkasannya, ya. Ini akan menjadi tugas di akhir nanti. Jadi kalian bisa menyimak kembali teks bacaan yang Ibu sajikan. Kemudian kalian bisa lengkapi kalimat pada paragraf ketiga dan paragraf keempat. Kemudian kalian satukan kalimat tersebut menjadi sebuah ringkasan. Mudah sekali ya cara membuat ringkasan. Oke, Ibu harap kalian bisa melakukannya. Kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, masih mengenai tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas tanpa adanya perintah dan paksaan dari orang lain. Jadi orang yang bertanggung jawab itu tahu apa tugas dan kewajibannya, dia sadar. Nah, dan dia itu siap untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya tanpa ada perintah. Karena dia tahu itu adalah tugas dan kewajibannya, maka dia tanpa diperintah, tanpa dipaksa, mau melaksanakan tugas dan kewajibannya itu dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini merupakan rasa sadar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang, ya. Paham ya, Nak, ya, tanggung jawab ya? Tanggung jawab tentunya harus dimiliki oleh setiap orang, ya, baik siswa, guru, maupun seluruh masyarakat. Kita wajib bertanggung jawab, ya. Oke, nah bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab? Nah, ada beberapa cara agar kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Jadi kita tuh harus tahu tugas dan kewajiban kita tuh apa, harus paham. Kalau kita sudah paham, maka nanti kita akan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, agar kita bisa menjadi orang bertanggung jawab, kita melaksanakan tugas dengan disiplin dan tidak menunda-nunda. Artinya, kalau sudah tahu kita memiliki tugas dan kewajiban, maka laksanakan dengan disiplin. Tidak nanti saja, atau menunda-nunda nanti saja, tunggu dimarahin, tunggu diperintah, padahal sudah tahu itu tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Kemudian yang ketiga, cara agar kita menjadi orang bertanggung jawab yaitu selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, ini ciri atau cara orang yang bertanggung jawab. Dia selalu mendahulukan kepentingan orang lain dulu atau kepentingan bersama. Tidak memikirkan dirinya sendiri atau tidak mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu agar kita menjadi orang bertanggung jawab, kita harus menghormati pula hak-hak orang lain. Karena kita tahu hak orang lain itu berkaitan dengan tanggung jawab kita, maka kita harus menghormati hak-hak orang lain itu, ya. Nah, ini beberapa cara agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, Nak, ya. Oke. Nah, ini ada satu contoh kasus nih. Dedi dan Made pulang sekolah menggunakan sepeda. Saat di jalan, mereka melihat seorang nenek yang sedang ragu untuk menyeberang jalan. Nah, menurutmu apa yang harus dilakukan Dedi dan Made sebagai bentuk rasa tanggung jawab? Nah, coba kalian pikirkan. Ya, seharusnya Made dan Dedi berhenti kemudian membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Karena ini merupakan salah satu juga tanggung jawab kita kepada sesama, ya. Nah, ada beberapa contoh tanggung jawab lain di sekolah, di masyarakat yang juga sudah pernah kalian pelajari sebelumnya dan yang akan kalian pelajari. Nah, selanjutnya pokok bahasan kita yang ketiga yaitu mengenai lagu daerah bertangga nada pelok. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu bahwa tangga nada pelok ini merupakan salah satu jenis tangga nada pentatonis, ya. Pentatonis kemarin sudah dijelaskan ada slendro dan ini adalah pelok. Nah, ini tangga nadanya terdiri dari, siapa yang masih ingat, tangga nada pentatonis terdiri dari berapa nada?
Ya, tangga nada pentatonis terdiri dari 5 nada ya. Memiliki 5 nada yang digunakan biasanya pada musik gamelan. Ya, gamelan Jawa maupun gamelan Bali. Nah, tangga nada pelok biasanya ditulis dengan 5 nada. Kalian bisa lihat di situ. Coba kalian lihat ada nada apa saja? Angka 1 mewakili nada do, angka 3 mewakili nada mi, angka 4 mewakili nada fa, 5 sol, angka 7 si, dan angka 1 bertitik ini merupakan nada do tinggi ya. Jadi ada 5 nada. Do, mi, fa, sol, si, do dengan interval nada 2,5, 1, 2,5. Nah, kalian juga sudah mengetahui tangga nada pelok ini susunan nadanya ini hampir sama dengan tangga nada mayor ya, do, re, mi, sol, la, do ya. Nah, biasanya pelok ini dominan digunakan dalam lagu daerah ya. Adapun beberapa contoh lagu daerah yang diantaranya yaitu lagu Tari Bali dari Bali, lagu Gambang Suling dari Jawa Tengah, dan lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah ya. Nah, ini merupakan contoh tangga nada pentatonis pelok ya, pelok yang biasanya sangat lekat dengan musik atau lagu daerah ya. Alat musiknya biasanya itu gamelan ya, gamelan Jawa maupun gamelan Bali ya. Jadi dia memang lambat, alunannya lambat ya, karena gamelan itu lambat. Kemudian kita masuk latihan soal. Latihan soal sangat mudah sekali. Jika kalian menyimak video ini tentunya kalian akan bisa mengerjakan. Buatlah ringkasan pada teks yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi tadi Ibu sudah buatkan kata kuncinya, kalian tinggal melengkapi ringkasannya saja ya. Kemudian yang kedua, tuliskan cara agar kita bisa menjadi orang bertanggung jawab. Nah, sudah kita bahas juga ada 4 tadi cara agar kita bisa menjadi orang bertanggung jawab. Dan tugas yang ketiga, tuliskan 2 lagu daerah bertangga nada pelok beserta asal daerahnya. Barusan juga kita pelajari. Silahkan ditulis untuk menambah pemahaman kalian. Demikian pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran anak-anak dalam menyimak video ini sampai dengan selesai. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan kepada wali kelas kalian ya. Oke, terima kasih sekali lagi menyimak video ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.